Kamu bisa saja memiliki rencana terbaik, ide paling cemerlang, dan keyakinan terkuat. Tapi tanpa tindakan, kamu hanya sedang membohongi dirimu sendiri. Kenyataan pahitnya adalah berpikir saja tidak mengubah apapun. Hanya tindakan yang bisa mengubah segalanya. Berapa banyak orang yang kamu kenal menghabiskan seluruh hidupnya menunggu waktu yang tepat, dan berapa banyak yang meninggal saat masih menunggu. Perbedaan antara kuburan dan medan perang itu sederhana. Satu diisi oleh mereka yang menunggu, satunya lagi oleh mereka yang bertindak. Beberapa orang tampak seperti magnet kesuksesan, padahal mereka tidak lebih berbakat atau lahir dari keluarga kaya. Mereka hanya lebih dulu memutuskan siapa mereka. Mereka tidak menunggu izin, kesempatan sempurna atau kepastian mutlak. Mereka langsung menjalani hidup sesuai versi sukses yang mereka yakini. Kebanyakan orang menunggu dunia luar berubah, pekerjaan, koneksi, momen. Padahal yang pertama harus berubah adalah bagian dalam diri kita. Kesuksesan tidak datang dengan menunggu. Kesuksesan dibangun saat kamu memaksa dirimu bertindak seperti orang yang sudah berhasil. Edwin C. Barnes tidak kaya, tidak punya koneksi, dan tidak punya pengalaman. Tapi ia punya satu hal, keputusan bulat. Ia memutuskan menjadi mitra Thomas Edison. Ia tidak datang untuk melamar kerja, tapi datang sebagai rekan bisnis. Ia naik kereta barang tanpa uang, melintasi kota-kota dan mengetuk pintu Edison hanya berbekal keyakinan. Edison tidak melihat pegawai biasa. Ia melihat seseorang yang telah menentukan tujuannya dan bertindak sesuai hal itu. Saat kesempatan datang, Barnes tidak ragu. Karena sejak awal ia sudah hidup seakan-akan ia adalah orang yang ingin ia jadi. Berapa kali kamu menunda tindakan karena merasa belum waktunya, karena merasa belum cukup hebat atau belum punya uang? Itu semua hanyalah alasan yang terlihat bijak. Kegagalan yang sesungguhnya adalah penundaan yang menyamar sebagai persiapan. Bersikaplah seperti seseorang yang pantas dihormati, meskipun belum ada yang melihatnya, karena saat kamu memaksa dirimu untuk bertindak, dunia mulai merespons. Ini bukan teori, ini adalah pola yang telah aku lihat berulang kali. Orang yang meyakini dirinya bisa akan mulai bertindak, dan yang bertindak akan mengubah dunia. Tapi orang yang menunggu sampai merasa percaya diri tidak akan pernah memulai. Rahasianya adalah memulai sebelum siap, seperti menyalakan api di tengah kabut. Pertama muncul keraguan, lalu datang hangatnya api, dan akhirnya muncul cahaya. Jadi sekarang aku tanya, apakah kamu hidup seperti orang yang menunggu menang, atau seperti pemenang yang sudah mulai bertindak? Jika perlu, mulailah hari ini. Pilih satu kebiasaan, satu tindakan, satu keputusan yang mencerminkan jati diri orang yang ingin kamu jadi, dan lakukan itu setiap hari. Meskipun kamu takut, meskipun dalam diam, meskipun tanpa tepuk tangan. Karena kemenangan datang seperti itu, bukan dari keberuntungan, bukan dari bakat, tapi dari keputusan dan tindakan. Dilakukan berulang kali, dengan keberanian, hingga dunia mengakui apa yang sejak awal sudah kamu ketahui, bahwa kamu dilahirkan untuk menang. Kamu bilang ingin menang, ingin sukses, kebebasan, kemakmuran. Tapi ketika aku tanya apa arti semua itu bagimu, bisakah kamu menjawabnya? Banyak yang gagal di titik ini. Mereka ingin mengubah hidup, tapi hidup tanpa arah. Mengaku ingin kaya, tapi tidak tahu berapa, mengapa, dan kapan. Mereka ingin kebebasan, tapi tidak menentukan apakah itu kebebasan finansial, emosional, atau waktu. Tanpa kejelasan, tidak ada gerakan. Itu seperti mencoba menyeberangi samudra tanpa kompas. Kamu bisa mendayung, tapi akan berputar-putar sampai kelelahan dan tenggelam. Ketika kamu menetapkan dengan jelas apa yang kamu inginkan, hal luar biasa terjadi. Pikiranmu mulai bekerja untukmu, tindakanmu selaras, keputusanmu lebih tepat. Dunia di sekitarmu mulai menata jalan. Dan tiba-tiba, sesuatu yang tadinya terasa tak terjangkau mulai terlihat tak terelakkan. Henry Ford pernah disebut pemimpi dan gila. Sebelum mendirikan Ford Motor Company, 2 perusahaannya bangkrut. Namun dia tidak menyerah. Dia menyempurnakan visinya. Dia tahu persis apa yang dia inginkan. Mobil yang terjangkau dan efisien untuk rakyat biasa di Amerika Serikat. Ketika orang lain melihat mobil sebagai barang mewah untuk miliarder, dia melihatnya sebagai alat revolusioner bagi para pekerja. Dia tidak hanya membangun mobil, dia membangun masa depan. Itulah mengapa setiap kegagalan hanyalah satu anak tangga lagi.
Karena ketika visimu jelas, hambatan tidak membuatmu berhenti. Hambatan itu mengajarimu, membentukmu. Pernahkah kamu melakukannya untuk dirimu sendiri? Duduk dan menulis dengan rinci apa yang ingin kamu capai dalam 12 bulan ke depan, 6 bulan, 30 hari. Keinginan saja tidak cukup. Kamu harus menulisnya, mengukurnya, membaginya menjadi langkah, sebab tujuan tanpa tenggat hanyalah harapan, dan harapan itu mudah berubah. Tapi tujuan adalah komitmen. Dan komitmen butuh tindakan, butuh struktur. Ketika aku bertemu Andrew Carnegie, dia tidak bertanya apa yang aku inginkan dari hidup. Dia bertanya, apakah kamu bersedia menghabiskan 20 tahun hidupmu untuk membuktikan bahwa kesuksesan bisa diajarkan? Aku terdiam. Tapi saat itu juga aku menyadari, hanya ada dua pilihan, hidup bereaksi pada kebetulan, atau membangun hidup dengan tujuan. Aku menerima tantangan itu. Lebih dari 2 dekade aku mewawancarai, meneliti, gagal, dan berkorban. Tapi setiap langkah disengaja, karena aku tahu kemana aku ingin pergi. Dan aku tidak mengizinkan diriku untuk kehilangan fokus. Dan kamu, apa yang kamu tunggu? Apakah kamu menunggu hidup memberimu jawaban? Atau seseorang memberitahumu apa yang harus dilakukan? Kebenarannya adalah, jika kamu tidak memberitahu dunia dengan jelas apa yang kamu inginkan, dunia akan memutuskan untukmu. Dan biasanya, dunia tidak terlalu murah hati. Akan ada yang menawarkanmu gangguan, hal-hal kecil, dan jalan yang bukan untuk kepentinganmu. Dan kamu akan menerimanya jika kamu tidak punya rencana sendiri. Karena itu artinya, kamu sedang menjalankan rencana orang lain. Sekarang dengarkan baik-baik. Apakah kamu punya gambaran tentang masa depanmu? Ambil ide itu, tulis secara rinci, sertakan tanggal, alasan, dan nilai. Pecah menjadi langkah-langkah kecil. Tetapkan satu tugas setiap hari. Lalu mulailah. Bukan besok, bukan saat kamu merasa siap, tapi sekarang. Kamu akan merasa takut, merasa belum siap. Mendengar suara yang mengatakan itu terlalu besar untukmu. Abaikan semuanya. Karena tindakan datang lebih dulu, keyakinan datang setelahnya. Dan kejelasan mendahului tindakan. Kebanyakan orang gagal karena bertindak dalam ketidakjelasan, tapi tidak denganmu. Kamu akan bergerak dengan lampu sorot terang, arah yang jelas dan keyakinan teguh. Dan kalau kamu siap, lakukan tantangan ini.